Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, aku terkena masalah besar. Bab 901-904. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys. Agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Deon, ayo jangan mengacau lagi dan makanlah. Oke? Apa kamu nggak menyukaiku? Perilakumu yang nggak masuk akal cuma akan menghilangkan kesan baikku terhadapmu. Lina berkata pada Deon dengan agak kesal. Mendengar ini, Deon tanpa sadar tertegun sejenak. Aku menyukaimu. Bukankah begitu? Menurut Lina, Deon selalu menjauhkannya dari Ricky dan yang lainnya, serta membelanya adalah karena dia menyukai penampilannya. Itulah sebabnya, dia berinisiatif mengajak Deon makan malam bersama. Bagaimanapun, Deon yang sekarang sudah kaya dan berkuasa. Selama menunjukkan sedikit pesona, dia bisa memenangkan pria seperti itu. Jadi mengapa tidak? Kamu terlalu banyak berpikir. Dion tersenyum kenggang. Apa kata yang saat ini sangat terkenal di internet? Gadis yang terlalu percaya diri. Benar? Deon merasa kata ini sangat tepat untuk menggambarkan Lina. Deon, yang baru saja kukatakan adalah aku nggak mau kamu terus mengacau. Akan sangat memalukan kalau sampai nanti diusir dari restoran. Sebenarnya aku masih punya kesan yang baik tentang kamu. Jangan sampai kamu nggak mau mengakui isi hatimu dan mundur karena kata-kataku. Lina mengerutkan kening, lalu berkata dengan santai. Kalau Deon benar-benar menyukai Lina dan berhati lemah, Lina akan mampu mengendalikannya dengan beberapa kata ini. Tapi aku benar-benar nggak menyukaimu. Sayangnya, Deon bukanlah orang seperti itu. Ada banyak wanita di dunia ini yang bisa membuat Deon mengalah dan berkompromi. Tetapi yang jelas Lina tidak termasuk di antara mereka. Masih begitu keras kepala. Saat masih SMP, kamu nggak berani memberiku surat cinta dan menyembunyikannya di mejamu. Ricky sudah menunjukkannya kepadaku. Lina agak marah dan menatap Deon dengan sepasang matanya yang indah. Benar. Aku memang menyukaimu saat masih SMP. Tapi saat itu aku nggak cukup layak untukmu dan nggak memberikannya padamu. Tapi sekarang kamu nggak layak untukku. Jadi aku juga nggak menyukaimu lagi. Deon berkata dengan tenang. Jangan mengira dirimu begitu hebat cuma karena sekarang kamu kaya. Aku sangat cantik. Meskipun kamu kaya, aku lebih dari layak untukmu. Lina tidak menyangka Deon benar-benar akan mengatakan dia tidak layak untuknya. Benar? Sekarang Deon sangat hebat sekarang hingga Romi harus tetap bersikap rendah hati di hadapannya. Akan tetapi, siapa itu Lina? Dia adalah gadis yang Deon sukai di SMP dan wanita kesayangan Deon. Apa itu wanita kesayangan? Itu adalah wanita yang diinginkan seumur hidup. Awalnya Lina mengira tidak peduli seberapa hebatnya Deon, dia akan cukup spesial bagi pria itu. Nggak masuk akal. Kamu sama sekali nggak mengerti apa yang kukatakan padamu. Misalnya makan daging panggang dengan sendok. Setelah mengatakan ini, Deon mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Bantu aku beli restoran barat. Setelah berbicara, dia melempar ponsel ke atas meja. Sebentar lagi restoran barat ini akan menjadi milikku. Sekarang aku akan menetapkan aturan untuk restoran barat ini. Kamu harus menggunakan sendok untuk makan daging panggang di sini. Lihat, inilah perbedaan antara kita berdua. Kamu masih menggunakan pisau dan garpu untuk makan daging panggang untuk menunjukkan pengembangan dirimu. Sementara aku sudah mencapai kondisi melakukan apapun yang aku inginkan. Terus terang, peraturanku adalah peraturan kota Cielo dan provinsi Hollow. Apa kamu pikir kamu layak untukku? Deon menatap Lina sambil tersenyum dan bertanya. Wajah Lina memucat. Setelah beberapa lama, dia menggertakkan gigi dan berkata, apakah seorang wanita layak atau enggak untuk pria masih harus bersaing dalam mendapatkan uang dan kekuasaan dengannya? Aku sangat cantik. Mana mungkin aku tidak layak untukmu? Cantik? Cuma itu saja. Deon menatap Lina sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, benar? Lina cukup cantik.
Dari SMP hingga kuliah, dia adalah siswi tercantik di kelas dan bahkan di seluruh sekolah. Kalau di internet, dia pasti akan menjadi wanita cantik pujaan para pria. Akan tetapi dibandingkan dengan Dewi papan atas seperti Luna Suzie, dia masih tertinggal jauh. Cuma itu saja? Aku? Lina membelalakan mata dengan tidak percaya. Bisa-bisanya kamu mengatakan hal seperti itu? Maaf menyela bualanmu. Aku benar-benar nggak bisa mendengarkannya lagi. Kali ini Koki menyela pembicaraan keduanya. Ada senyuman aneh di wajahnya dan penghinaan yang jelas. Tuan, restoran kami adalah restoran Michelin bintang 3. Tahukah kamu apa artinya ini? Artinya restoran kita cuma dengan nama ini saja sudah bernilai puluhan miliar. Beli restoran kami? Jangan bercanda lagi. Selain itu, meskipun aku sebagai orang asing punya estetika yang berbeda dengan kalian orang negara Lordia, harus kuakui wanita ini terlihat sangat luar biasa dan menawan. Ternyata kamu bilang dia cuma begitu saja? Kalau begitu, entah sebenarnya bagaimana rupa wanita cantik yang kamu sukai. Apa kamu punya pacar? Bagaimana kalau biarkan semua orang melihat seperti apa wanita cantik yang kamu sukai? Koki itu terkekeh dan berkata, saat ini pintu restoran dibuka. Beberapa orang tanpa sadar menoleh untuk melihat. Akan tetapi, mereka tidak bisa lagi memalingkan muka. Semakin banyak orang yang memusatkan perhatian mereka. Pada akhirnya, semua orang di seluruh restoran baik pria maupun wanita menatap pengunjung itu dengan tercengang dan terobsesi. Kok kalian ada di sini? Deon bertanya dengan terkejut. Suaranya seolah memecah keheningan dunia. Mata semua orang mulai bergerak lagi dan mereka menatap Deon dengan tercengang. Siapa ini? Lunaria melirik ke arah Lina dan setelah memastikan tidak ada ancaman, dia berjalan ke arah Deon dan bertanya dengan tenang. Lina sangat gelisah. Apa maksud dari tatapan tadi? Lina sangat malu. Akan tetapi dibandingkan dengan penampilan dan sosoknya, dia terlihat seolah telah dikalahkan. Apa hubungan antara wanita yang tiada taranya ini dan Deon? Cuma wanita biasa yang terlalu percaya diri. Deon berkata dengan datar. Luna. Lina, too. Kok hari ini kalian bertiga keluar bersama? Deon menatap Suzie dan Melly. Suzie dan Melly saling memandang dari dua sisi, lalu memeluk lengan Deon. Ris adegan ini membuat semua orang di restoran terperangah. Sial. Apakah dunia ini sudah gila? Ternyata tiga wanita cantik yang tidak rela ditolak pria manapun telah bersama dengan pria yang sama. Pantas saja dia bilang Lina tidak cukup baik untuknya. Banyak orang menatap Lina dan mengangguk dalam diam. Dari sudut pandang ini, dia benar-benar tidak pantas mendapatkan Deon. Hari ini tumben gak sibuk. Jadi kami jalan-jalan bersama. Kami baru saja keluar gak lama. Tapi kamu malah begitu hebat dan memintaku membelikanmu restoran cuma dengan satu panggilan telepon. Luna memelototi Deon dan mengeluarkan tas dokumen. Ini surat pengalihan restoran. Sekarang restoran ini milikmu. Lina terlihat linglung. Saat ini akhirnya dia mengerti apa yang Deon katakan. Mengerti apa maksud dari peraturannya adalah peraturan seluruh kota Cielo. Meskipun masih malu karena melanggar aturan yang ditetapkan oleh sebuah restoran, Deon mampu melakukan apapun yang dia inginkan dan bahkan membuat semua orang mengikuti aturannya. Lina memang tidak layak untuknya. Seketika wajah Lina menjadi sepucat kertas. Ayo pergi. Makan di sini juga membosankan. Deon menggelengkan kepalanya dan berkata sambil berdiri. Saat ini sebuah sosok cantik bergegas masuk ke dalam restoran. Deon, cepat ikut aku. Ada masalah mendesak. Orang yang datang mengenakan seragam polisi yang menonjolkan sosok seksinya. Itu Mira. Dia meraih tangan Deon dan menariknya keluar. Mira benar-benar mengabaikan tatapan tajam Lunaria dan Suzie atau dengan kata lain, dia sangat cemas hingga tidak sempat untuk peduli. Apa yang terjadi? Deon bertanya setelah ditarik keluar dari restoran oleh Mira. Tadi malam terjadi banyak pembunuhan keji di kota Cielo. Provinsi telah membentuk kelompok tugas dalam semalam,
Tapi hingga saat ini kami masih belum mendapatkan petunjuknya. Mira mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Berapa banyak orang yang tewas? Deon juga menjadi serius dan bertanya dengan suara rendah. Meskipun markas besar pasukan bawah tanah terbesar di Provinsi Hollow berada di kota Cielo, sebenarnya kota Cielo memiliki tingkat kejahatan terendah di seluruh Provinsi Hollow. Bagaimanapun, Romi menahan bawahannya dengan ketat di bawah perintah Deon dan jarang sekali terjadi kasus kejam. Oleh karena itu, sudah lama tidak ada kasus pembunuhan berencana di kota Cielo. 7 orang tewas. Selain itu, ketujuh orang ini berada di lokasi yang berbeda dan tidak ada hubungan satu sama lain. Sepertinya si pembunuh melakukan kejahatan tersebut secara acak. Mira berkata, "Di mana mayatnya? Ayo kita lihat dulu." Karena Mira datang untuk meminta bantuan, Deon tidak menolak dan berkata dengan datar, "Semua mayatnya hilang." Wajah Mira terlihat rumit. Mendengar ini, Deon mengangkat alisnya. Karena mayatnya nggak ada, kok bisa menentukan ketujuh orang itu sudah tewas? Deon bertanya. Kami menemukan banyak darah di TKP. Setelah dilakukan pengujian, dipastikan semua itu adalah milik 7 orang yang hilang. Berdasarkan banyaknya darah di TKP, bisa disimpulkan ketujuh orang ini kehabisan darah. Mira menggertakkan gigi. Ini adalah kasus kejahatan terburuk yang terjadi di kota Cielo dalam 20 tahun terakhir. Bawa aku ke sana untuk melihatnya. Deon menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah. Masih ada 1 TKP yang tersisa. Sekarang petugas masih melakukan penyelidikan. 6 lainnya sudah diselidiki dan ditutup. Aku akan bawamu ke yang terakhir ini. Mira menarik napas dalam-dalam dan masuk ke mobil bersama Deon. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di TKP terakhir. Ini adalah gedung apartemen komersial dan perumahan. Gedung yang tingginya lebih dari 30 lantai ini terbagi menjadi beberapa apartemen kecil yang padat, sehingga membuat orang merasa mati rasa saat melihatnya. Pembunuhnya benar-benar bernyali besar. Deon menggila napas. Ini adalah gedung apartemen dengan tingkat hunian tertinggi di seluruh kota Cielo dan gedung apartemen terpadat penduduknya. Ada banyak orang yang keluar masuk di gedung setiap detik. Hanya bisa dikatakan kalau nyali pembunuh itu sangat besar hingga berani melakukan kejahatan di tempat seperti ini. Sekarang seluruh gedung apartemen telah ditutup dan gak ada seorang pun yang boleh masuk atau keluar. Petugas sedang menyelidiki orang-orang yang keluar masuk gedung apartemen sekitar waktu kejadian. Saat Mira mengatakan ini, dia menunjukkan identitasnya kepada petugas yang menghalangi gedung apartemen, kemudian membuka jalur isolasi dan membawa Deon ke dalam gedung apartemen. Kini gedung apartemen yang dulunya ramai dikunjungi orang terlihat seperti gedung hantu. Tidak ada satupun orang yang terlihat. Lift telah dimatikan, jadi Deon dan Mira terpaksa mengandalkan kaki untuk naik ke atas dengan tangga. TKP ada di lantai 23. Korban adalah seorang petualang. Menurut penyelidikan kami, korban sedang berkeliling negara Lordia dan kemarin baru saja kembali dari Richosa. Mira menjelaskan situasinya kepada Deon sambil menaiki tangga. Harus dikatakan meskipun Mira adalah seorang wanita, kekuatan fisiknya lebih baik daripada kebanyakan pria. Dia menaiki lantai 23 tanpa kehabisan napas. Sudah datang. Ada seorang petugas yang menjaga tangga. Saat melihat Mira, dia mengangguk padanya dan tatapannya tertuju pada Deon. Siapa ini? Petugas bertanya. Ini bala bantuan yang kuundang. Dia datang untuk melihat situasinya. Mira menjawab. Petugas itu seumuran dengan Mira. Sepertinya dia belum lama berada di biro keamanan. Dia tertegun sejenak dan menggaruk kepalanya. Dia dari biro kita juga? Kok aku sama sekali nggak ingat? Dia menatap Deon dengan ragu dan berkata, "Enggak, dia bukan dari sistem kita." Mira menggelengkan kepalanya dan berkata, tiba-tiba saja raut wajahnya menjadi rumit. Kalau bukan dari sistem kita, takutnya nggak akan pantas kalau mengundang mereka masuk. Nggak masalah kalau dia adalah bagian dari kita,
Tapi yang ada di dalam adalah orang-orang dari Departemen Provinsi. Kamu juga tahu. Saat mengatakan ini, dia merendahkan suaranya. Orang-orang dari Departemen Provinsi itu sangat sombong. Bahkan orang-orang baik di biro kita saja sudah dikirim keluar untuk melakukan pekerjaan sampingan. Apalagi dia yang bukan dari sistem kita. Dia berbeda. Aku yakin dia bisa membantu kita mendapatkan titik terang. Kepercayaan semacam ini berasal dari citra mahakuasa yang dibawa Deon kepada Mira dalam satu persatu kejadian. Kak, tolong jangan menyulitkanku. Pemimpin Departemen Provinsi mengutusku untuk menjaga tangga ini. Kalau aku membiarkan siapapun yang gak terlibat masuk ke sini, aku akan dimarahi habis-habisan. Rusli memohon dengan wajah getir. Rusli, jangan lupa siapa yang membawamu saat pertama kali masuk. Tenang saja, nanti pemimpin pasti akan cuma memujimu. Mira menegakkan kepalanya dengan garang dan berkata dengan suara rendah. Terlihat Rusli agak takut pada Mira. Dia ragu sejenak sebelum menggertakkan gigi dan menjauh dari tangga. Mira berhasil membawa Deon ke lantai 23. Begitu melangkah ke koridor, Deon mencium bau darah yang menyengat. Tidak jauh dari situ, mereka melihat noda darah kering di koridor. Tempat korban ada di 2308 dan kita baru sampai di 2303. Darahnya mengalir sampai ke sini. Mira menutup mulut dan hidungnya dengan gelisah. Seluruh darah di tubuh korban memang terkuras. Deon mengangguk dan berkata. Keduanya mengenakan penutup sepatu dan berjalan ke 2308 dengan hati-hati. Di kamar 2308, belasan petugas berseragam sedang menyelidiki dengan cermat. Seorang pria dengan beberapa bintang di bahunya mengerutkan kening dan tatapannya yang tajam mengamati setiap sudut ruangan. Mendengar suara langkah kaki yang samar, dia langsung membalikkan badan. Sorot matanya agak melembut setelah melihat Mira, tetapi tiba-tiba tatapannya tertuju pada Deon dengan agak mengintimidasi. Seingatku orang ini nggak ada dalam daftar orang yang diizinkan masuk kemari. Orang tersebut berkata dengan nada dingin. Dia tidak peduli apa identitas orang ini. Selama Deon tidak ada dalam daftar, dia tidak diperbolehkan masuk ke tempat kejadian. Persambung.